Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua sahabat kami. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah sehat ya. Macam itu sekarang sudah sehat. Gatal-gatal pun tidak ada lagi, apapun tidak ada lah. Alhamdulillah, syukurilah kita sudah sembuh dari penyakit semuanya, tapi belum semuanya ya, masih ada. Oke sahabat itu, hari ini kita bersyukur dulu ya. Bersyukur apapun cerita kita, tetaplah kita bersyukur ya, karena kita masih boleh menikmatinya dan juga masih boleh kita merasakannya, yang rezeki dibagi Allah. Amin. Amin ya. Oke sahabat itu, di sini Bito bercerita sedikit tentang komen sahabat-sahabat kita ya, teman-teman kita. Bito nggak tunjuk sini siapa orangnya, nggak tunjuk Bitua siapa namanya, cuma Bitua bagi tahu aja isi komennya ya, yang udah sebulan belakang kalau nggak silap saya ya. Jadi Bitua tuh bukan mengeluh ya, cuman rasanya menyusuk juga sedikit di hati. Cuma berpikiran kali nggak, itu kan menurut orang masing-masing ya. Jadi kita macam inilah dia komennya. Mari kita sama-sama tengok. Bitua akan ceritakan komen tuh ya. Tapi Bitua tidak akan tunjukkan siapa nama dan nggak akan Bitua bagi tahu namanya ya. Bitua akan ceritakan isi komennya aja macam mana. Oke, macam mana kita? Ya, oke ya, tahu itu sini Bitua mau bercerita sedikit tentang komen saudara subscriber kita ya. Ya, dia komen, kita nggak tunjuk, nggak bagi tahu siapa namanya, cuma kita bagi tahu isi dalam komen dia ya. Itu udah ada dalam 1 bulan belakang ya. Dia komen, dibilangnya ini keluarga, semua keluarga minta-minta. Itu bahasa, itu isi komennya ya. Nah, jadi kita mau bertanya ya sama-sama itu ya. Sekarang kita minta apa dulu ya? Bilangnya lagi ini keluarga minta sedekah bilangnya. Jadi itu heran, sedekah apa yang kita minta-minta? Ada kita minta sedekah ya. Jadi kita nggak ada minta, bilang kita minta-minta. Sekarang kalau kita orang udah bagi dengan kita, otomatis kita terima kan nggak mungkin kita tolak, itu rezeki. Kalau kita udah dikasih orang, mesti kita terima kan. Yang mengucapkan syukur, alhamdulillah, syukur ya, kita bersyukur. Tapi kenapa dibilang kita minta-minta? Bilangnya kita ini nggak, bagi saya nggak ada itu minta-minta ya sama-sama itu ya. Kenapa kita dibilang minta-minta? Kayak kita pengemis minta-minta sana sini. Kalau kita udah dikasih kan nggak mungkin kita menolak rezeki. Oke ya, sama-sama itu ya. Di sini kita mau jelaskan bagaimana tuh bedanya kita minta-minta dengan orang kasih ya. Kalau kan orang kasih itu bermakna dia sudah ikhlas, sudah apa membaginya dengan kita kan. Baru dia kasih sama kita, dia udah lebih, udah apa, dia kira bersedekah dengan kita kan. Tapi kalau kita minta-minta itu kan kita minta-minta. Jadi kan nggak mungkin pula kita minta-minta, minta lah ini itulah. Kan beda ya. Tapi kalau memang kita dikasih, alhamdulillah kita ambil. Kalau kan minta itu tangannya ke bawah, jadi malu lah kita kan. Selagi kita masih mampu, masih bisa, buat apa ya kan. Nah, walaupun kita cembitua ini ya, macam walaupun susah apa, tapi kan kita masih boleh bekerja, kan nggak minta-minta kita. Di sini kalau Bitua bisa cerita terus, bisa kerja juga ya. Nah, di sini kita membasuh beras dulu, memasak nasi, kita keburu malam. Masak sambil kita bercerita ya, daripada subscriber kita tuh, daripada sahabat kita. Tapi kalau dia selalu kirim komen selalu pedas ya, tapi alhamdulillah juga ya, dia sudah pantau kita jarak jauh. Ternyata dia pun mau tengok juga kita, walaupun komenannya itu pedih, itu biasa ya, namanya kita mau begitulah. Nggak ada yang senang kalau kita mau namanya cari yang halal tuh, nggak ada yang senang ya. Jadi apapun ada dibilang, tapi saat itu dibilang itu minta-minta tuh ya rasanya gimana ya, sedih apa macam mana gitu ya. Karena kita bilang, karena
suami tua tuh masih sanggup dia ya, masih sanggup dia kasih makan istrinya, anaknya. Alhamdulillah masih cukup ya, masih kalau kita bilang berlebihan tidak ya, tidak ada berlebih, belum berlebih lagi ya rezeki, cuma masih pas-pasan ya, lepas jajan anaknya, lepas dapur gitu ya. Jadi kan dibilang tuh kan minta-minta, kan suami saya pun bertanya apa yang saya minta tuh, karena dibilangnya kita satu keluarga, maksudnya saya adik-beradik tuh tukang minta-minta nah. Kan pas suami saya tuh bertanya apa yang saya minta gitu ya, maksudnya itu gimana gitu, apa ya gitu ngomongnya, atau mungkin dia tidak senang apa kemana, apapun kalau dia tidak senang misalnya dengan kita ataupun adik-adik gitu kan, kan cerita kita kan nggak usah ditengok. Jadi kan yang komen-komen pedas itu kan bukan satu orang aja yang baca, nanti kan kita ada orang nanti salah tanggapan, mungkin dia ini adik-adik minta-minta gitu ya. Kalau memang kurang suka nggak apa ya, tengok, nggak usah ya, dia habis-habiskan paket, habis-habiskan data ya di komen yang pedas-pedas. Tapi apapun kita itulah ya, bersyukur juga dia pun sudah tengok, sekedar tengok aja. Kalau dia tidak mau tengok, tidak apa. Kalau dia tengok pun alhamdulillah. Tapi kalau yang komen itu yang wajar-wajar saja lah ya. Maksudnya jangan kita bilang ini, bilang itu, kan nggak enak didengar ya. Cuma suami tua itu kan, karena dia masih sanggup walaupun kerjanya kais pagi makan petang, tapi alhamdulillah ya. Masih bisa, boleh kita bilang masih lepas jajan anaknya, masih lepas belanja dapurnya, alhamdulillah ya. Jadi kan kalau dibilang gini, dibilang gitu itu rasanya gimana ya, karena dia masih, kalau kita orang minta-minta itu kan udah, kalau orang yang minta-minta itu ya, kecuali dia itu minta-minta sedekah tuh yang tiap hari ada lewat tuh orang-orang tua apa ya. Kalian jangan tanya ini periuk nasi kenapa saya lap, karena dia tidak boleh basah nanti ya, jadi dia nggak boleh hidup. Nah periuk nasi ini sudah lama, jadi kita mau lap dulu itu apanya, bawahnya periuk nasi. Jadi sekarang kita mau siap masak nasi ya. Kita mau cuci piring dulu sambil kita bercerita ya, macam cerita tadi. Jadi kan kalau komen yang gitu kita minta-minta apa, ada juga lah berapa orang daripada sahabat-sahabat kita tuh ya yang komennya agak mau menusuk hati juga lah, tapi saya tidak ambil tahu kali kenapa saya tidak ambil pikir, karena saya nggak ada minta-minta sama dia. Paket suami saya isi ataupun makan suami saya kasih, jadi nggak ada masalah. Saya nggak suruh apapun dia komen tentang saya nggak masalah ya, tapi ingin juga saya mau ceritakan jangan gitu, karena jangan tuduh minta-minta, jangan tuduh minta-minta dengan orang kasih itu kan beda ya. Kan udah saya jelaskan tadi kan, kita kalau di agama kita kan kita dilarang ya kita minta-minta tuh, selagi kita masih mampu, masih bisa bekerja, kita kan masih bisa dikatakan itu bekerja, masih kuat, ngapain mesti minta-minta kan, ngapain mesti cari belas kasihan orang apa, kita kan usaha sendiri. Kalau rezeki apa itu kan semua sudah diatur sama yang kuasa ya, semua tergantung rezeki, maut, ajal, pertemuan itu kan sudah ditentukan semua ya. Jadi kalau kita memang udah ditakdirkan buat apa minta-minta, ini kita masih kuat, masih bisa masih bekerja, masih utuh, bilang minta-minta kan. Sebenarnya sakit sih enggak ya, cuman kecil juga hati dekatnya juga, kenapa ya begitu minta-minta.
walaupun ya sahabat itu ya hidup itu susah, tapi kita bersyukur juga alhamdulillah juga walaupun pas-pasan hidup pas-pasan ya. Tapi yang penting anak itu tidak lapar, dia tidak lapar, dia masih bisa makan 3 kali sehari, tapi walaupun tidak seenak macam orang makan ini makan itu ya. Tapi alhamdulillah kita walau orang belikan mahal, tapi kalau kita nggak belikan mahal ya cukup aja. Ya, itu aja kita bersyukur aja ya. Jadi jangan tanya gitu. Memanglah keluarga ini tuh kan minta gitu kan. Rasanya bahasa gitu dikeluarkan tuh kan rasanya gimana ya? Karena suami tua tuh kerjanya ya. Dia dari pagi sampai sore kasih menafkah anak bini itu ya. Dia masih sanggup ya, masih walaupun macam cerita tua tadi lah. Kenapa terus saya bilang tadi tuh mengharapkan masa bitua dapat paket hari itu ya, dibilang lagi selalu menunggu paket. Rasanya kenapa dibilang gitu? Nggak ada pernah bitua tanya, walaupun dari saudara-saudara bitua, dari adik-adik bitua nggak pernah meminta-minta sama mereka ya. Walaupun mereka dia sekarang posisi dia bagus, ekonomi dia bagus, tapi alhamdulillah bitua belum pernah nyusahkan mereka ya. Belum pernah sama sekali bitua nyusahkan keluarga lah ya, mau adik mau macam adik-adik belum pernah ya. Kami 4 adik-beradik belum pernah lagi, selagi masih suami bitua masih sanggup. Jadi bitua nggak pernah nyusahkan keluarga ataupun orang tua gitu ya. Rasanya gimana gitu ya kalau kita minta. Ternyata kalau nggak dikasih itu kan sedih ya. Ngapain kita mesti tanya minta menyembah ini orang ini. Lagi bitua kalau bilang keadaan bitua macam inilah keadaan bitua ya. Bitua tidak mau nutup-nutupi, tidak mau melebih-lebihi keadaan kemana enggak. Kalau memang ginilah keadaannya, ginilah. Alhamdulillah. Jadi bitua nggak mau kalau saya bilang ini tolonglah adik saya ini nih. Enggak ya. Kalian boleh tanya adik-adik bitua, mau bisa rasakan mereka ya. Karena kita udah hidup keluarga masing-masing. Jadi kan kita nggak, kan macam itu bilang tadi ya, cerita itu rezeki itu semua sudah diatur. Kalau dia ada rezeki, alhamdulillah kita pun senang juga. Kalau adik kita, saudara-saudara kita ada rezeki, sudah ada posisi ekonomi dia sudah bagus sedikit ya, kita senang juga, alhamdulillah, syukur dia udah ada boleh meninggal, kita boleh senang juga.